agape. Mari kita melihat Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3 tertulis demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, Mazmur yang kita baca ini adalah Mazmur ziarah. Ya, Mazmur ziarah. Kalau mendengar kata ziarah, itu seringkali orang berpikir langsung ke makam, gitu ya, ke pekuburan, gitu. Nah, biasanya kalau ziarah itu ziarah ke leluhur, ya, ke makam nenek moyang, ke makam orang tua, ke makam tokoh, gitu ya, yang menjadi tokoh besar. Biasanya menjelang bulan suci Ramadan, ya, itu mereka biasanya melakukan ziarah, ya. Tapi untuk Ramadan kali ini ziarahnya sepi, kuburannya tambah sepi karena tidak ada pengunjung, ya. Jadi sudah sepi, tidak ada yang menziarahi, jadi tambah sepi, ya. Tidak ada yang nambah bunga. Nah, saudara, namun ziarah yang perlu kita pahami di sini bukan ziarah ke makam, tapi ziarah yang dimaksudkan di dalam Mazmur 133 ini adalah ziarah ke Bait Allah. Ya, bagaimana bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan, yang pernah memiliki sejarah dibebaskan Tuhan dari bangsa Mesir, yang menindas sekian ratus tahun, tapi karena pertolongan Tuhan mereka bisa lepas dari perbudakan. Mereka menjadi bangsa yang merdeka, mereka menjadi bangsa yang diberkati, ya. Dan mereka membangun Bait Allah di Yerusalem. Ya, mereka, saudara, ziarah ke Yerusalem, ya, yang tersebar di berbagai macam kota Yerusalem. Mereka harus mengadakan perjalanan ke Yerusalem, ya, untuk berkumpul bersama, mengadakan ibadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya, mengingat kebaikan Tuhan atas bangsa mereka, dan mereka, saudara, menerima berkat Tuhan. Nah, di dalam perjalanan ziarah ini, ya, menuju ke Bait Allah ini, mereka menyanyikan, ya, mereka saling menasihati, mereka saling menguatkan, dan salah satu yang dipakai adalah Mazmur 133 ini, ya, karena nyanyian ziarah ini dimulai dari Mazmur 121 sampai 134, ya. Nah, 121 kita tahu berbunyi, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku adalah datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, ini juga nyanyian yang dinyanyikan sementara mereka mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Nah, Mazmur 133 ini juga merupakan nyanyian ziarah, ya, yang saling meneguhkan, saling menguatkan agar dalam perjalanan ziarah mereka ke rumah Allah jangan sampai ada perselisihan, jangan sampai ada yang namanya, ya, pertikaian, ya, jangan ada yang namanya, saudara, saling musuhan, karena kita mau menghadap Tuhan, ya. Kalau kita mau menghadap Tuhan, ya, sudah terjadi perselisihan dulu, permusuhan, pertikaian, ya gimana nantinya, ya. Nah, saudara, ini yang mereka ingatkan, ya, perjalanan mereka menuju ke rumah Tuhan, saudara, ini mereka menasihatkan supaya jangan sampai ada hal seperti itu. Malah mereka menekankan, mari kita diam bersama dengan Tuhan. Mari kita membangun kebersamaan. Mari kita menguatkan kasih, ya, saudara, sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, saudara, ziarah ini bukan hanya perjalanan hidup bangsa Israel ke rumah Tuhan, tetapi ziarah ini juga bisa dimaknai tentang perjalanan hidup kita di dalam dunia ini, ya, perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini, ya. Dunia ini, saudara, semua orang, ya, itu mengadakan perjalanan. Mereka lahir di bumi, kemudian mereka bertumbuh, dan mereka melakukan sebuah perjalanan kehidupan. Ada perjalanan kehidupan yang pendek, ada perjalanan kehidupan yang panjang, ya. Tidak ada yang tahu perjalanan hidup seseorang itu berapa lama. Tetapi yang jelas setiap orang, setiap manusia mengadakan perjalanan kehidupan, ya. Nah, di dalam perjalanan kehidupan ini, saudara, tentu, saudara, hal yang paling penting, ya, adalah kerukunan, ya, kerukunan, ya, kebersamaan,
ya, karena kita ini adalah makhluk sosial, ya, makhluk yang membutuhkan. Tidak ada hal yang berat, ya, yang tetap berat kalau dilakukan bersama-sama, ya. Ada pepatah juga yang mengatakan, ya, bahwa kalau kita ada tali 2 lembar, 3 lembar itu tidak mudah dipatahkan. Jadi rupa-rupanya saudara bahwa kerukunan ini, ya, ini luar biasa, ya, menghasilkan kekuatan. Hal-hal yang berat bisa diselesaikan, hal-hal yang sulit bisa diselesaikan, ya, bisa dicapai, ya. Dan firman Tuhan mengatakan dalam ayat Mazmur 133 ini, kerukunan, ya, kasih persaudaraan di dalam Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita itu digambarkan, ya, itu seperti minyak dan seperti embun, ya. Ini gambaran yang luar biasa. Kita tahu saudara di Timur Tengah sana sampai sekarang pun saudara minyak itu sangat penting sekali, ya, diperebutkan, harganya mahal. Negara yang kaya minyak saudara itu negara yang kaya, ya, siapapun butuh minyak. Nah saudara, tetapi minyak di sini yang diartikan di dalam firman Tuhan di sini, ini bukan minyak untuk kendaraan, ya, tetapi minyak yang khusus. Nanti kita akan belajar, ya, minyak seperti apa yang dimaksudkan, yang digambarkan, ya, digambarkan kerukunan ini. Tetapi saudara, ketika kerukunan digambarkan minyak, sebetulnya sedang menuju kepada apa saudara? Sesuatu untuk dipakai mengurapi dan mengobati. Minyak saudara pada zaman Daud, ya, bahkan mungkin sampai sekarang ini, itu selalu dipakai saudara untuk mengurapi, ya, membersihkan, ya, dan juga untuk mengobati. Ini penting banget. Jadi rupa-rupanya kerukunan kesatuan ini rupa-rupanya membawa apa namanya pemulihan, ya, bisa mengobati, dan juga saudara bisa membawa kepada pengurapan Tuhan turun, ya. Ada pengurapan Tuhan turun di sana, ya. Kalau ada pengurapan Tuhan turun di sana, maka saudara ada kekuatan yang luar biasa, ya. Daud diurapi, Daud mengalahkan Goliat, ya. Samson diurapi saudara, Samson bisa merobek seluruh Zina, ya, bisa mengalahkan. Saudara, pengurapan ini luar biasa, melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, di samping minyak juga kerukunan ini digambarkan seperti embun, ya, embun, ya, embun kita tahu, embun itu adalah gambaran sesuatu yang menyegarkan dan memberi kehidupan. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kerukunan atau kasih persaudaraan itu bisa terjadi? Ya, kita tahu bahwa kasih persaudaraan itu luar biasa, mendatangkan berkat, ya, mendatangkan pengurapan, mendatangkan saudara kehidupan. Namun saudara, kasih persaudaraan itu bagaimana bisa terjadi? Ya, bagaimana bisa terwujud? Karena saudara, musuh daripada kasih persaudaraan ini, saudara, ini sejak zamannya Kain, gitu ya, sampai sekarang zamannya sekarang ini saudara, ini wah, kalau musuh itu berusaha untuk menghancurkan kerukunan, kesatuan, ya. Kita melihat bangsa kita setiap kali peristiwa apa selalu, ya, digoncangkan dengan masalah-masalah ras, masalah suku, masalah-masalah yang lain, saudara. Ini apa riskan sekali. Karena kalau sampai saudara ini tidak dikalahkan, maka mustahil, ya, kerukunan ini bisa terjadi. Nah, sekarang bagaimana kerukunan kasih persaudaraan ini bisa terjadi? Kembali ke dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Saya ingin mengajak kita melihat dulu unsur yang pertama, bagaimana kasih persaudaraan ini bisa terwujud. Di situ dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, yang pertama, unsur yang pertama bagaimana kasih persaudaraan ini bisa terwujud, bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama adalah adanya saling, ya, menginginkan hal yang baik dan indah seseorang terhadap yang lain, ya. Jadi saudara, ketika seseorang ini saling menginginkan hal yang baik, saling menginginkan hal yang indah satu dengan yang lainnya,
maka kerukunan kasih persaudaraan itu akan terjadi. Ya, tetapi sebaliknya, kalau seorang tidak menginginkan hal yang baik terhadap yang lain, ya, malah inginkannya hal yang celaka, ya, inginkannya hal yang jelek, saudara, tidak mungkin kasih persaudaraan itu bisa terwujud. Ya, jadi hal yang pertama, bagaimana kasih persaudaraan, kerukunan ini bisa terwujud, bisa terjadi. Inginkanlah hal yang baik dan indah terhadap saudara kita, ya, agar terjadi, ya, agar terwujud, ya, agar saudara kasih Tuhan, kerukunan, ya, hal-hal yang menyenangkan saudara itu bisa terjadi. Nah, namun sekarang ini saudara, banyak orang saudara yang ketika mendengarkan atau melihat, ya, orang lain, kebanyakan yang muncul adalah tidak menginginkan hal yang baik terjadi, ya, tidak menginginkan hal yang indah terjadi. Kalau bisa dalam dirinya, dalam hatinya, yang baik itu untuk saya saja, dia tidak usah untuk yang baik. Yang baik dia terjadi saja untuk diri saya, dia tidak perlu. Saudara, itu yang banyak kan terjadi, ya. Pokoknya yang baik-baik, yang indah-indah, yang enak-enak, dia terjadi dalam diri saya, ya. Yang jelek-jelek dia untuk orang lain, ya, saudara. Untuk dia tidak apa-apa, ya, saudara. Ini yang banyak terjadi. Nah, saudara, kalau itu saudara yang ada, maka tidak bisa rukun, ya. Tetapi saudara, kalau kita menginginkan hal yang baik, hal yang indah, ya, terhadap saudara kita, satu dengan yang lain juga menginginkan seperti itu, ya, maka kita akan mengerjakan, kita akan saudara mengupayakan, kita juga akan mendoakan supaya hal yang baik itu terjadi dalam kehidupan saudara kita, ya. Nah, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, ya, di situ dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, ya. Saudara, ini dalam konteks hidup bersama jemaat Filipi. Ini Paulus memberikan nasihat agar mereka, ya, dalam satu dengan yang lainnya memikirkan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, yang suci, yang manis, yang sedang didengar, yang disebut kebaikan dan patut dipuji. Pikirkan itu, ya. Nah, ketika kita memikirkan hal yang baik terhadap saudara kita, ya, hal-hal yang indah terhadap saudara kita, maka saudara ada kesatuan, ada saudara kerukunan di sini. Jangan sampai berpikir senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, gitu ya. Wah, ini orang yang seperti ini, ya, banyak orang yang senang melihat orang susah, tetapi susah kalau lihat orang senang. Jangan, itu tidak ada. Allah sendiri, saudara, Allah sendiri ketika melihat manusia itu melanggar, ya, melanggar ini, saudara, hukuman, tidak taat, ya. Walaupun manusia ini terhukum, tetapi Allah memikirkan yang baik dalam diri manusia. Makanya kenapa yang pertama kali pernah muncul dalam pikiran saya, Tuhan, kok susah-susah mending manusia dibiarkan tambah banyak, ya, baru Yesus datang nebus. Lalu sebelum manusia banyak itu, sudahlah Adam, Hawa yang berdosa itu sudah dibunuh saja, sudah diciptakan manusia baru, ya. Adam, Hawa jadikan tubuh peringatan saja, ya. Jadi manusia yang baru yang diciptakan ini suruh lihat tuh, kalau akibatnya tuh kayak gitu tuh. Nah, udah selesai. Nggak perlu Yesus datang menebus, kita nggak perlu ada pengorbanan, ya. Tapi itu bukan pikiran kita, ya. Kenapa Allah membiarkan manusia, ya, walaupun ada dalam keadaan dosa, tetapi yang dipikirkan Allah dalam hidup manusia itu adalah sesuatu yang baik terus, selalu, ya. Allah selalu memikirkan yang baik terhadap diri manusia, ya. Bahkan ketika manusia memikirkan yang tidak baik terhadap sesamanya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemikiran yang tidak baik terhadap pemungut cukai,
memikirkan yang tidak baik terhadap perempuan Samaria, memikirkan yang tidak baik saudara terhadap yang lainnya. Yesus selalu memikirkan yang baik dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi saudara, ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Kalau kerukunan, ya, kasih persaudaraan ini terwujud, kita harus bisa saling menginginkan hal yang baik dan indah seorang terhadap yang lain. Yakobus 3 ayat 16 mengatakan begini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3:16. Jadi saudara, di mana ada iri hati, di mana bukan memikirkan hal yang baik, tidak memikirkan hal yang indah, yang justru ada iri hati, ada mementingkan diri sendiri, pasti ada kekacauan. Jadi yang pertama, bagaimana kerukunan, kasih persaudaraan itu tercipta, terjadi. Yang pertama, kita harus memikirkan yang baik. Ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah, tetaplah pikirkan yang baik. Ya, diselesaikan, pikirkan yang baik lagi. Jangan fokus kepada itu terus, wah. Tidak akan terjadi kesatuan, tidak akan terjadi kerukunan kalau kita hanya fokus kepada kesalahan. Pikirkan yang baik, karena setiap manusia sepertinya, ya, walaupun dia berbuat salah, tetapi juga ada sisi di mana manusia itu bisa dibangun kembali, diperbaiki. Nah, ini yang pertama. Jadi bagaimana kasih persaudaraan ini bisa terwujud? Kita harus saling menginginkan hal yang baik dan indah seorang terhadap yang lain. Ya, baik dalam lingkup kecil keluarga, ya. Pikirkanlah menginginkan yang baik, anak menginginkan apa yang baik, yang indah, yang boleh terjadi, ya, dengan orang tuanya. Orang tua juga demikian. Ya, anggota keluarga satu nilai seperti itu, dan lebih besar lagi dalam lingkungan berjemaat. Ya, kita harus memikirkan yang baik itu terjadi dalam kehidupan saudara-saudara seiman kita. Yang indah itu harus kita pikirkan. Ya. Nah, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana kerukunan kasih persaudaraan itu bisa terjadi? Kita ambil dalam ayat yang kedua, kembali Mazmur 133. Di situ dikatakan begini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara, kerukunan digambarkan seperti minyak. Tadi sudah saya sampaikan tentang minyak. Ya. Dan minyak yang dimaksudkan dalam Mazmur 133 ini, saudara, minyak yang terdiri dari, ya, rempah-rempah pilihan, ya, dari rempah-rempah pilihan. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai 24, itulah unsur yang terkandung dalam minyak yang dipakai, ya, rempah-rempah pilihan yang digunakan sebagai bahan untuk membuat minyak. Keluaran pasal yang ke-30 ayat 23-24, di situ dituliskan begini. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yaitu 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Ya. Jadi rupa-rupanya minyak, ya, yang digambarkan sebagai kerukunan ini, ya, kasih persaudaraan ini terdiri dari beberapa rempah-rempah. Ada di situ mur pilihan, mur, ya, kemudian ada kayu manis, ya, ada kemudian tebu, ya, kemudian ada kayu teja, dan kemudian ada minyak zaitun. Ya, masing-masing semua rempah-rempah tadi, ya, dijadikan satu, ya, dilebur jadi satu. Mungkin nggak tahu dibakarkah, dimasakkah begitu. Ya. Tapi masing-masing unsur rempah-rempah itu yang pilihan ini, ya, itu harus campur jadi satu. Baru, ya. Ini perintah dari Tuhan. Jadi Tuhan ingin minyak ini minyak yang dari rempah-rempah ini, ya. Maka menghasilkanlah bau, ya, yang tahan lama, ya, berhari-hari bahkan itu. Kalau parfum yang paling mahal paling bertahan cuma 2
hari ya 3 hari. Tapi ini bisa berminggu-minggu, saudara. Wah, ini karena apa, saudara? Karena dari pilihan ini. Lah, apa makna terkandung di dalam ini, saudara? Minyak yang terdiri dari rempah-rempah ini. Nah, kerukunan kasih persaudaraan ini bisa terjadi kalau unsur yang kedua, masing-masing itu saling memberi, ya, saling memberi, saling membagi apa yang dipunya. Seperti unsur yang terkandung dari minyak tadi, ya, ada minyak zaitun, ada tebu, ya, ada mur, ada kayu eja, ada ya yang lain, saudara. Ini masing-masing, saudara, ini memberi, ya, diambil dari masing-masing, dijadikan satu. Nah, saudara, saling memberi, ya. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki kelebihan untuk dibagikan kepada yang kurang, ya. Semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan, ya. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Semua manusia punya kekurangan, tetapi juga semua manusia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kelebihan inilah yang mesti kita bagi, ya, yang mesti kita share, yang mesti kita berikan, ya, masing-masing seperti itu. Nah, di dalam penjelasannya Paulus lebih merinci, ya, bahwa orang-orang percaya itu seperti anggota tubuh Kristus, ya toh? Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ya, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga. Tapi masing-masing itu memberi, ya, menurut, ya, kemampuan yang ada. Tangan bisanya memberi apa? Ya, apa yang bisa dikerjakan tangan? Jangan diam saja. Ya. Kaki apa? Apa yang bisa dikerjakan? Saya dulu pernah mendengar ceritanya dari dosen saya, ya, tentang saling memberi ini. Suatu saat dalam ini cerita untuk membuka pikiran kita saja. Suatu saat masing-masing anggota tubuh ini rapat, ya, ada tangan, ada kaki, ya, ada mata, ya, telinga, semua itu ketemu rapat. Nah, dalam rapat itu tangan mulai ngomong begini. Saya mulai keberatan, ya, dengan yang namanya mulut, karena mulut ini paling enak. Saya kerja setengah mati, dapat makanan, masuknya ke mulut. Jadi mulut itu nggak ngapa-ngapain kok enak saja. Terus kemudian kaki juga gitu. Iya ya, saya juga keberatan nih. Saya jalan kerja capek-capek, kadang kesandung, ya, dapat makanan, masuknya ke mulut. Oh, enak saja itu mulut. Mata juga gitu. Saya lihat, ya, kadang-kadang ini juga kurang gitu kan. Wah, dapat kerja pokoknya mulut juga. Terus gimana? Kita boikot saja. Kalau kita kerja masing-masing ini bisa ngobrol, jangan kasihkan mulut, pegang saja sudah sendiri. Setuju. Setuju. Akhirnya semuanya setuju. Mulai mulut sih diam saja, ya. Kita udah kerja disimpan aja, dan dikasihkan ke mulut. Lama-lama kemudian tangan ini mulai ngomong ngeluh sama kaki. Kok saya lemes ya? Kok nggak kuat lagi ya? Kaki juga gitu, iya sama juga ya. Terus mata juga gitu, iya ya. Aku kok tambah berlaur ya? Nggak saya lihat dengan jelas ya. Nah, kemudian di saat seperti itu mulut baru ngomong. Nih, tak kasih tahu ya. Kamu itu, ya, tangan, kaki, kasih tahu semuanya. Memang saya itu nggak seberat kamu, tetapi saya juga punya bagian yang saya kerjakan yang juga berkontribusi terhadap kamu semuanya. Apa yang kamu dapatkan, saya memang masuk ke saya kelola, saya makan, tapi saya kembalikan lagi kepada kamu. Ya, dan seterusnya. Saudara, kita ini mesti saling
membagi. Karena apa? Karena kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang Superman, tidak ada yang superwoman. Semuanya kita dalam keadaan membutuhkannya. Nah, seperti minyak Tuhan katakan, yang bukan hanya dari satu unsur, tetapi dari beberapa unsur inilah Tuhan jadikan satu, saling memberi, diolah jadi satu, dikembalikan dan menjadi minyak curah. Ya. Tuhan mengasihi semua murid Tuhan. Kalau kita lihat karakternya beda-beda, temperamennya beda-beda, tapi masing-masing murid Tuhan itu saling melengkapi satu sama lain. Kenapa Tuhan tidak menjadikan semua murid itu tipenya sama semua? Enggak, luar biasa. Jadi Tuhan itu sangat-sangat menghargai ya, keberbedaan, keberagaman, ya, karena masing-masing punya kelebihan, ya, punya sesuatu yang luar biasa. Bahkan seorang anak yang cacat sekalipun ada kelebihan. Tuhan memberikan kelebihan. Nah, itu sebabnya tidak ada yang perlu diremehkan. Tidak ada yang dikatakan aku tidak butuh kamu karena aku sudah bisa lakukan. Ya, kerukunan yang terjadi ketika kita saling memberi, ya, dan kita menggunakan itu untuk membangun bersama. Nah, saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, kembali ke dalam Mazmur 33 ayat yang ketiga, di situ dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan melimpahkan berkat kehidupan itu selama-lamanya. Yang ketiga, kerukunan kasih persaudaraan tercipta ketika satu dengan yang lainnya itu saling merendahkan diri. Ya, saling merendahkan diri. Embun seperti embun, itu dikatakan. Embun itu dari atas. Ya. Turun dari Bukit Hermon ke gunung-gunung. Embun itu posisinya di atas, tetapi dia mau turun ke bawah untuk menyegarkan, ya, untuk melayani, untuk memberi saudara pertolongan sehingga rumput yang ada di bawah ini bisa, atau tumbuh-tumbuhan yang ada di bawah ini bisa mengalami kesegaran. Apa jadinya kalau nggak ada embun? Kering. Ya, kalau udah kering layu, ya, dan tidak menarik. Kita melihat di sini, inilah gambaran embun, yaitu saling merendahkan diri, seperti embun yang turun dari atas ke bawah membasahi bumi. Saudara, Allah memberikan contoh bagaimana merendahkan diri. Ya, sehingga Allah yang tinggi, Allah yang maha tinggi, ya, mau kemudian turun ke bumi yang kotor, turun ke bumi saudara yang penuh dengan dosa. Kalau tidak dikerjakan, kalau Allah tidak merendahkan dirinya, tidak akan ada damai antara manusia dengan Allah. Tidak ada. Ya, tidak ada tembok perseteruan yang dihancurkan. Tapi karena Allah mau merendahkan diri melalui Kristus, ya, melalui Yesus, buktinya lewat Kristus. Filipi pasal yang kedua dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, ya, kemudian mau mati. Dia yang immortal itu yang tidak dapat mati, menjadi yang bisa mati. Ini bukan hal mudah, merendahkan diri. Ya. Banyak kan orang nggak mau merendahkan diri karena melihat jabatannya, melihat posisinya. Saya ini siapa? Saya kan pemimpin. Ya. Tidak seharusnya kan mengerjakan seperti itu. Itu dia orang lain saja yang mengerjakan itu, dia nggak mau. Ya. Atau saya ini kan yang lebih tua, dia lebih muda, seharusnya dia yang minta maaf. Saudara, kita perlu merendahkan. Kita perlu belajar seperti Allah yang memberikan contoh dalam kitab ini. Dia tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Demi adanya damai sejahtera antara manusia dengan Allah.
Allah tidak ada yang namanya merendahkan diri, tidak akan pernah ada yang namanya anak Allah. Kita bisa memanggil dia Bapa, tidak ada. Kita selamanya menjadi manusia yang kena murka, tapi karena Allah memperendahkan diri. Ya. Dia datang bukan yang membawa pedang, tapi dia datang dengan membawa hidupnya, diserahkan. Nah, kita belajar. Embun yang turun dari atas ke bawah, ya, nah, itu berkorban. Kenapa? Karena kalau dia sudah turun di bawah, kena sinar matahari, dia semua hilang, dia sudah terbakar, sudah hilang. Tapi sebagai akibatnya rumput itu menerima dia. Kita yang di kota enak, beli beras, ya berapapun kita punya uang misalnya. Tapi pernahkah kita berpikir kalau itu dihasilkan dari orang yang merendahkan diri, dari petani yang kotor, yang tangannya mau kotor, ya, yang mau bekerja dengan kondisi yang seperti ini, kalau kita nggak mau, nggak mau kayak gitu, ya nggak mau. Tapi karena ada orang-orang yang mau, maka itu bisa berubah. Jadi kita perlu untuk kita saling merendahkan. Tidak perlu jaga gengsi, tidak perlu jaga image, tidak perlu jaga wah posisi begini, wah ya tidak mau kalah, orang yang harus kalah sama saya. Tidak bisa. Kita harus merendahkan. Supaya apa? Dengan merendahkan diri inilah, maka tercipta sebuah kebersamaan. Saudara, kerukunan ini menghasilkan berkat yang luar biasa. Ya, karena di situ dikatakan dalam Mazmur 33 ayat bagian terakhir, ya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi sebetulnya berkat itu nggak perlu dikejar-kejar. Berkat itu akan datang sendiri ketika ada kerukunan, seperti magnet ditarik saudara berkat itu. Dan berkat yang datang itu nggak main-main, ya, berkat kehidupan. Wah, luar biasa. Yang dulunya mati, yang dulunya nggak bisa eksis, nggak bisa survive, karena ada berkat ini bisa kembali lagi, bisa kembali lagi survive. Ya, yang dulunya mungkin nggak bisa, sudah tertutup, ya, sudah kering, mustahil, impossible, nggak mungkin terjadi lagi. Tapi karena berkat Tuhan inilah menghidupkan kembali. Jadi sesungguhnya kuncinya adalah di sini. Ketika kita mau memelihara kesatuan, kerukunan, kebersamaan, di situlah berkat itu diperintahkan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengingat akan itu. Siarah kita, perjalanan hidup kita membutuhkan kerukunan, ya, kasih persaudaraan. Karena disitulah ada berkat. Mari kita belajar untuk saling memikirkan yang baik, yang indah. Mari kita belajar untuk saling membagi, saling memberi. Mari kita belajar saling merendahkan diri agar kebersamaan, kerukunan tercipta dalam hidup kita, sehingga berkat itu menjadi milik kita semua. Ya, luar biasa. Sementara orang berkata, wah susah, nggak bisa, susah banget, ya, udah hancur. Tetapi saudara, itu tidak demikian bagi dia. Tuhan mampu membuat hidup kembali. Ada kerukunan, ada kebersamaan. Itu adalah kehidupan yang Allah orang. Sebabnya pada malam hari ini, mari kita belajar untuk kita menciptakan kerukunan dengan saling memikirkan yang baik, saling membagi, dan saling mau merendahkan diri. Mari semuanya firman Tuhan, mari kita akan angkat pujian.